Vivo baru aja keluarin versi enteng dari Vivo V60 yang selisih harganya sampai 2 juta. Tapi pertanyaannya, apa aja yang dipangkas di V60 Lite 5G ini? Kameranya masih jadi andalan nggak? Bisa pindah lensa ke depan belakang ya. Apa jangan-jangan HP ini malah lebih worth it dari versi reguler? Yuk kita bahas. Oke, secara desain, overall kedua HP ini masih mirip ya. Punya kamera modul minimalis dan elegan gitu. Jujur gue suka sih sama model-model gini. Ya bisa dibilang juga iPhone 17 Lite 5G versi Android. Cuman yang ngebedain di versi Lite ini nggak ada logo Zeiss ya, sama tompel tambahan lensa telefoto yang spek lengkapnya sekejap bakal gue tunjukin. Habis itu sama-sama ada Aura Light dengan back matte finish yang minim jiplakan sidik jari. Paling perbedaan yang cukup berasa, feel genggam kedua HP ini, yang mana versi Lite-nya lebih ke boxy, sedangkan V60 regular lebih ke curve di bagian layar dan back. Kalau ditanya nyaman mana, jelas yang regular, karena ada lengkungan tadi. Tapi secara grip, lebih lengket di versi Lite karena ketahan sudut-sudutnya tuh. Terus walaupun beda bentuk, tapi kedua HP ini sama-sama tipis, selisih 0,06 mili lebih tebal, dengan berat justru lebih enteng 6 gram. Nah, lanjut kita ke spesifikasi. Yang lengkapnya teman-teman langsung lihat aja di layar ya, dan bisa pause kalau diperluin. Paling yang mau gua highlight di sini, bedanya apa aja kalau dibandingin sama versi reguler. Pertama, untuk ukuran layar sama-sama di 6,77 inch, tapi versi reguler lebih terang di 5000 nits. Chipset juga lebih kencang, pakai Snapdragon 7 Gen 4 dibanding Dimensity 7360 Turbo. Yang kalau gua cek skor Antutunya terpaut sekitar 260.000 poin. Beda lumayan juga ya. Cuman kalau kita ingat Vivo V50 Lite 5G tahun lalu, bukan tahun lalu ya, 6 bulan lalu, chipsetnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari Dimensity 6300. Vivo ngeklaim peningkatannya bisa sampai 49% dari sisi CPU. Dan bisa tebak GPU-nya berapa? 105%. Oh ya, BTW itu gue tes di Antutu 10 ya. Kalau Antutu 11 itu dapat skor mendekati 900.000. Terus ada yang membagongkan deh. Masih nggak habis thinking gue. Kalau UFS-nya justru lebih baik di versi Lite ini. Udah pakai UFS 3.1 berbanding UFS 2.2 di regular. Tadinya gue mikir, typo kali ya speknya. Tapi setelah gue lakuin storage test, ternyata emang si Lite 5G ini punya skor yang lebih tinggi. Naik hampir 50%. Tahu gini, jiwa peramal gue bergejolak dan mikir, apakah pertanda kalau di V70 regular nanti bakal up ke UFS 3.1? Ayolah Vivo, bisa kali, masa kalah sama Lite-nya? Untuk baterai sama-sama 6500 mAh yang udah pakai teknologi Bluefold battery, jadi tetap tipis bodinya. Dengan charging yang juga sama 90 watt. Terus walaupun versi Lite, dia masih kedapatan juga fitur bypass charging nih, sama kayak regular. Yang mana kalau mengacu di video sehari bersama Vivo V60 gua kemarin, bisa dapat SOT di 7 jam dengan pemakaian yang cukup intens. YouTube 2 jam, IG sama kamera masing-masing 1,5 jam, sempat ngegame juga dan lain sebagainya. Untuk V60 Lite 5G ini, gua rasa bisa sama, bahkan mungkin lebih dari itu, karena prosesornya yang lebih kalem. Dari sisi kamera, sama-sama punya lensa utama 50 megapiksel tapi beda sensor. Habis itu ultrawide sama-sama 8 megapiksel, dan yang jadi perbedaan utama menurut gue ya tambahan lensa telefoto yang nggak dimiliki versi Lite-nya. Habis itu ada dukungan Zeiss dan selfie-nya juga punya resolusi lebih tinggi. Terakhir IP rating, versi Lite-nya baru tahan sama cipratan air dan debu, belum bisa ditenggelamin. Tapi di bawah hujan-hujanan ataupun semburan kencang selama 3 menit masih kuat. Salah! Habis itu kalau udah basah-basahan gini, jangan lupa dikeringin dulu sama fitur water ejection-nya yang ada di iManager. Nggak cuma fitur buat keluarin air, tapi debu juga ada dengan pola suara yang beda tuh. Oh ya, satu lagi, untuk vibration-nya kayak versi regular, dia masih lemah ya. Sama kayak channel ini yang masih lemah menuju 1 juta subscriber. Jadi kalau belum dan suka sama konten-konten cupu ini, bisa subscribe sekarang. Thank you. Oke guys, sekarang kita keluar bawa jalan-jalan si Vivo V60 Lite 5G. Dan update dulu, sekarang mau jam 5, baterai ada di 30% ya. Betul, kalau ngomongin resolusi, untuk kamera belakangin dia bisa mentok di 4K 30 ya. Sama kayak kamera selfie-nya bisa di 4K 30. Tapi 1080p 60 fps-nya nggak bisa.
Terus paling aman untuk selfie-nya sih mending pakai 1080p 30 aja, karena fitur steady face-nya bisa aktif. Kalau di 4K 30 nggak bisa nyala, jadi kalau mau shoot ya mesti diam. Dan yang gue demen, kalian lihat di kanan atas, kita lagi recording gini, bisa pindah lensa ke depan belakang ya, keren nih. Kalau ngomongin kualitas gambar, racikan khas Vivo ada di sini, terutama buat objek orang. Terus foto pemandangan juga detail, sama kayak selfie yang gue suka nih. Kalau dibandingin sama versi regular, sekilas mirip, tapi kalau dilihat lebih detail, warnanya lebih akurat. Yang light ini agak cool, jadi kulit kelihatan agak pucat. Untuk zoom jelas beda ya, karena light nggak punya telefoto, jadi kualitasnya beda jauh kalau dibanding V60 regular. Untuk video, di light itu shadow atau area gelapnya kelihatan lebih pekat, detail suka hilang. Regular lebih natural, lebih mirip apa yang mata gue lihat langsung sih. Selfie video juga mirip secara detail, tapi regular punya jarak pandang yang lebih luas dan dynamic range sedikit lebih baik untuk sama resolusi 1080p 30 dengan stabilisasi sama-sama on. Jadi intinya, kalau dipakai buat harian, hasil light ini udah cukup mirip sama regular. Tapi buat yang peduli akurasi warna, dynamic range, atau suka zoom-zoom, versi regular masih juara. Wow. Dan sama guys, kayak di V60 regularnya, HP ini punya rahasia, yaitu film kamera mode yang lucu sih. Cekrek. Wow. Cekrek, cekrek. Yang hasilnya lucu, ada bingkainya gitu. Kita cari makan dulu guys. Udah guys, ternyata HP ini juga kebagian fitur dual video ya, yang mana bisa rekam kamera depan sama belakang sekaligus. Dan sambil tunggu makanan datang, gue sempat ngegame dulu kayak biasa, Mobile Legends, yang dapat settingan Super HD. Dan yang bikin cukup happy, ternyata game mode-nya mirip kayak versi regular nggak sih? Bisa nge-boost performance, terus ada game tools-nya yang juga lengkap, yang kalian bisa lihat di sini. Ada motion control, bypass charging, dan kalau mau buka aplikasi lain, pas lagi ngegame juga bisa tuh. Oke guys, dan untuk pengalaman mainnya overall mulus ya. Ada beberapa kali drop, tapi overall masih nyaman dimainin. Mungkin karena emang gamenya nggak terlalu berat sih, sama settingannya juga kayaknya dipatasin kan. Total gue main satu match sekitar 20 menit dan baterai berkurang 20%. Dan akhirnya sampai rumah jam 7 dan baterai masih ada di 13% guys. Dan terakhir guys, kalau ngomongin AI, gue kira ini fitur yang bakal dipangkas di versi Lite-nya ya. Tapi ternyata cukup lengkap juga. Kayak misalnya ada AI Caption yang mana bisa menangkap pembicaraan dari meeting ataupun video, diubah jadi teks dan ditranslate ke bahasa tertentu. Termasuk Indonesia juga ada di sini. Habis itu Gemini sama Circle to Search nggak ketinggalan. Terus ada AI yang di galeri kayak AI Erase 3.0, Photo Enhance, sama AI Four Seasons yang bikin kita ala-ala kayak di luar negeri juga hadir. Buset, sampai ada efek-efek daun-daunannya jatuh. Serius, fitur ini seru sih buat di-explore. HP ini punya 3 warna ya, ada Vibing Blue, Pink, sama Black. Yang warna-warnanya gue suka sih, termasuk soft gitu. Untuk varian dan harganya ada 2, 8 plus 256 seharga 5 juta. Dan nambah sejuta lagi dapat yang 12 plus 512. Kira-kira selisih 2 juta kalau dibandingin sama versi regular untuk varian 8 plus 256. Lumayan banget sih selisihnya. Dan buat teman-teman yang galau, Jadi mending mana bang? menurut gue ada 2 hal yang perlu kalian jawab. Pertama, butuh telefoto nggak? Yang mana ini bener-bener bikin V60 regular susah diadu sih. Nggak cuma sama V60 Lite, tapi sama pesaing di kelas harganya. Kedua, kalian butuh performance yang lebih baik nggak? Dalam hal ini menurut gue lebih ke gaming. Karena untuk aktivitas sehari-hari, chipset yang ada di HP ini udah cukup kok. Belum lagi UFS-nya lebih baik tuh. Untuk perbedaan kecil-kecil lainnya kalian bisa cek di bagian spek tadi ya. Siapa tahu buat teman-teman itu cukup penting. Selebihnya, HP ini juga punya kemampuan yang sama kayak versi regular, mulai dari baterai, fitur kamera, AI, gaming mode, dan lainnya. Jadi setelah gua jabarin, apakah ternyata Vivo V60 Lite 5G ini cocok buat kalian? Lumayan lebih hemat 2 juta. Ya, buat tambal cicilan KPR 2 bulan bisa lah. Atau menurut kalian Vivo V60 regular tetap di hati? Dan kenapa? Coba kasih tahu di komen ya, siapa tahu bisa bantu teman-teman lain juga yang lagi galau. Thank you.